Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu. Shalom saudara kekasih di dalam Kristus, senang berjumpa dengan Anda semua hari ini. Doa saya agar Tuhan selalu menolong memulihkan hidup saudara saat ini, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Pagi ini kita memulai ibadah streaming online GJKI Sunter dengan kekuatan dari Tuhan Yesus saja. Sebelumnya terima kasih atas dukungan doa saudara semua terhadap saya dan keluarga dan kepada jemaat-jemaat GJKI. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara, mari kita naikkan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Pertolongan kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah streaming online ini. Haleluya, amin. Mari saudara kita memuji Tuhan kembali untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami berkumpul kembali satu minggu di dalam ibadah streaming online GJKI Sunter. Terima kasih Tuhan memberikan kehidupan kepada kami, kesehatan, kekuatan, kecukupan dalam hidup kami satu minggu, sehingga kami bisa memasuki minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang menolong kami dan membimbing kami. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah manusia versus Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 30 ayat 15 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, manusia pada awalnya diciptakan Tuhan untuk menjadi mitra Allah di muka bumi ini. Manusia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, minta petunjuk dalam melakukan segala sesuatu.
Tuhan berkata hal ini sungguh amat baik dari Kejadian 1 sampai 31. Sejak manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan hal yang baik dan jahat, maka manusia diusir dari Taman Eden dan hubungan manusia dengan Allah terputus. Akibatnya komunikasi dengan Tuhan menjadi tidak baik lagi. Manusia menjadi tahu hal yang baik dan jahat, tetapi manusia tidak mampu melakukan hal yang baik dan membuang yang jahat yang sesuai dengan apa rencana Tuhan, karena manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Akhirnya kehidupan manusia yang tadinya God-center atau berpusat kepada Tuhan menjadi self-center, berpusat kepada diri sendiri. Tuhan melihat di dalam Kejadian 6 ayat 5 berbunyi demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, akibat self-center terjadi multiplikasi kejahatan dan Tuhan menghukum manusia pada akhirnya dengan air bah di zaman Nuh. Setelah zaman Nuh, dosa terus bermultiplikasi di dunia sampai zaman bangsa Israel di Kanaan dalam perikop yang kita baca pagi ini. Pada waktu manusia berbuat jahat karena self-centered, manusia memberontak melawan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana keadaan manusia dalam perikop Yesaya 30 ayat 1 sampai 17? Pada waktu itu Raja Hizkia memerintah bangsa Yehuda di Yerusalem. Di zaman yang sama pula berkuasa Raja Asyur Sanherib yang banyak menaklukkan negara-negara di Kanaan sampai ke Samaria atau bangsa Israel. Bangsa Asyur itu sangat kuat dan sombong. Dikala Raja Asyur berencana menyerbu Yerusalem, semua penduduk Yerusalem gemetar ketakutan. Penghulu-penghulu istana meminta bantuan dari bangsa Mesir dengan membawa upeti atau hadiah melewati tempat berbayar. Itu ada di dalam ayat ke-6 dari Yesaya 30. Poin pertama, apa yang dilihat Tuhan pada waktu bangsa itu ketakutan? Yang pertama, kehidupan spiritual bangsa Yehuda hanya formalitas saja. Mereka tahu Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hanya di bibir saja. Yesaya 29 ayat 13 berkata, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Poin yang kedua, saudara, di hadapan Tuhan melihat manusia mereka tidak bertanya lebih dahulu kepada Tuhan di dalam ayat 1 sampai 2 Yesaya 30. Dalam keadaan terjepit, mereka minta pertolongan dari Mesir tanpa menanyakan lebih dahulu kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menolak pengajaran nabi-nabinya, bahkan mengejeknya dan menyuruh nabi-nabi itu diam. Mereka hanya mau mendengar pengajaran yang manis-manis saja dan mengusir nabi-nabi Tuhan tersebut. Itu ada di ayat 10. Tuhan berkata, mereka itu anak-anak yang suka bohong, enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ada di ayat 9. Yang keempat, mereka mengandalkan kekuatan manusia. Mereka lebih percaya kepada kekuatan dari bangsa Mesir yang mempunyai banyak pasukan kuda daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 bilang demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pada waktu manusia memberontak kepada Tuhan dan menggunakan kekuatannya sendiri, artinya manusia ingin melawan Tuhan. Jika ini terus terjadi, akan berakibat kehancuran manusia itu sendiri. Poin kedua, saudara, apa tanggapan Tuhan tentang kelakuan manusia ini? Yang pertama, Tuhan mengingatkan manusia di ayat pertama, celakalah anak-anak pemberontak. Tuhan tidak marah dan menghukum, tetapi Tuhan memberi peringatan kepada bangsa Israel bahwa semua yang mereka lakukan sia-sia. Tuhan tahu masa depan dan mengingatkan bangsa itu akan mengalami kehancuran.
Mereka akan mendapat malu dan mengaibkan diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Yang kedua, di hadapan Tuhan, perkara mengandalkan kekuatan manusia adalah sebuah dosa. Tuhan mengibaratkan dosa tersebut seperti pecahan tembok yang mau jatuh dan berada pada ketinggian, sehingga jika jatuh akan berkeping-keping hancur. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan jalan keluar bagi bangsa tersebut. Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Saudara, Tuhan panjang sabar dan tidak pernah membuang manusia yang menolaknya. Tuhan memperingati setiap manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Kata bertobat dalam King James Version berarti kembali, dan tinggal diam artinya dengan kembali kepada Allah dan bersandar kepada Dia. Mari kita semua untuk kembali dari jalan-jalan yang jahat, yang di dalamnya kita semua tersesat. Kembalilah dari rencana pergi ke Mesir dan bersandarlah kepada Tuhan, dan kamu bisa percaya Dia untuk keamananmu. Dengan kata lain, bertobat adalah perubahan hati dan hidup seluruhnya serta tinggal diam. Dalam King James Version, tinggal diam adalah beristirahat, yaitu dengan pasrah sepenuhnya jiwamu bersandar kepada Allah dan merasa nyaman di dalam Dia, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian dijelaskan kembali kekuatan manusia yang sesungguhnya, kata Tuhan, adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Kita harus menjaga agar jiwa kita tetap tenang dengan bergantung terus kepada Allah. Kita harus membawa diri kita ke dalam pola pikir Allah dengan menekan segala nafsu yang berkecamuk dan bergejolak dan menjaga kedamaian pikiran kita. Poin yang ketiga, akibatnya pada waktu Raja Hizkia berlutut merendahkan diri, berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan langsung bertindak. Lewat nubuatan Nabi Yesaya, keadaan Raja Hizkia dipulihkan. Malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 pasukan Asyur tanpa campur tangan manusia, dan Raja Sanherib dibunuh oleh anaknya sendiri. Bangsa Israel hari itu juga dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapat pada pagi hari ini? Dalam masalah pandemi COVID-19, banyak orang percaya menjadi ketakutan dan cenderung bertindak dengan kekuatannya sendiri. Mereka lebih percaya kepada kata manusia, baik itu ahli-ahli kedokteran dan lain-lain. Mereka melupakan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada juga yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Banyak khotbah-khotbah online yang diterima jika menyenangkan hati manusia. Tapi teguran dan kritikan orang yang dipakai Tuhan kadang-kadang dianggap sepele. Pertanyaannya, mengapa ada manusia berani melawan dan memberontak kepada Tuhan? Ternyata konsep ibadah bangsa Israel waktu itu sangat keliru di pandangan Tuhan. Ibadah mereka hanya formalitas saja. Tuhan berkata, ibadah mereka kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sebelum pandemi COVID-19, konsep ibadah yang berhasil menurut opini publik adalah gedungnya bagus dan besar, pengkhotbahnya orang-orang terkenal, jemaatnya ribuan, worship leader dan musiknya begitu menakjubkan, ruangannya ber-AC, dan lain-lain. Bahkan ada yang berpendapat gereja yang tidak ada pengurapan Tuhan karena alat musiknya sederhana. Ibadah tersebut memang bagus dan menakjubkan, tetapi tidak mengubah gaya hidup jemaat sehari-hari. Survei Gallup terhadap orang Kristen di Amerika yang setiap minggu rajin beribadah mengatakan bahwa orang Kristen tidak berubah gaya hidupnya dari hari Senin sampai dengan Sabtu, tetap menjadi seteru salib Kristus.
Pada waktu ditanya setelah mati mereka mau masuk kemana, surga atau neraka, mereka menjawab surga. Padahal hidupnya selalu jatuh dalam dosa. Sampai-sampai almarhum Billy Graham membuat statement, jika Roh Kudus diangkat dari bumi, gereja tetap beribadah dengan meriah dan menakjubkan, karena mereka hanya formalitas saja. Saudara, saat pandemi COVID-19, Tuhan mengubah konsep ibadah secara frontal. Gedung dan peralatan tidak lagi bisa dipakai karena tidak boleh berkumpul akibat PSBB. Sekarang lewat khotbah streaming online, anak Tuhan berada di rumah dan keluarga. Kepala keluarga yang menjadi pemimpin ibadah di rumah. Tidak ada musik band dan lain-lain, hanya ada gitar atau keyboard. Bernyanyi bersama, semuanya sederhana. Apakah ibadah ini tidak ada pengurapan? Yesus berkata, sebab jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah mereka. Saudara, pada waktu Tuhan menjadikan khotbah di rumah, keluarga menjadi erat hubungan yang harmonis. Fungsi seorang bapak di tengah keluarga menjadi maksimal jika mereka berjalan sesuai keinginan Tuhan. Dalam ibadah di keluarga, bapak menasihati anak. Hubungan menjadi lebih harmonis. Suami dan istri saling mendoakan. Alhasil ibadah yang sederhana ini menghasilkan perubahan karakter baik bapak, ibu, dan anak. Itulah konsep ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pemuritan terjadi di tengah keluarga yang dilakukan oleh bapak kepada anak dan istrinya, sehingga menghasilkan karakter Yesus. Jika Anda tidak melakukan ibadah di rumah sesuai dengan rencana Tuhan, maka kata Tuhan saat ini, bertobatlah dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Datanglah berlutut dan merendahkan diri. Jangan pakai kekuatan sendiri. Termasuk gereja-gereja saat ini harus merubah konsep ibadah mereka. Jangan melakukan apa yang kita pikir baik, karena yang kita pikir baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Seharusnya bertanya kepada Tuhan lebih dahulu. Baca dan renungkan firman Tuhan baik-baik. Saya melihat saudara-saudara dalam keadaan seperti ini, ada orang percaya meninggalkan pembacaan Alkitab karena khawatir dan takut menguasai hidupnya. Hati mereka menjadi hambar terhadap Tuhan. Jangan panik dan takut lagi. Tenangkan hatimu supaya kamu bisa berdoa. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia tahu akan pergumulan anak-anaknya dan akan turun tangan menolong dan menyelamatkan banyak orang. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa supaya Anda dapat melihat gerakan Allah memulihkan dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah mengajarkan kami esensi ibadah yang murni, yaitu mengubah gaya hidup kami. Bukan hanya sebagai formalitas saja. Ampuni kalau kami lakukan ini Tuhan sebelum kami disadarkan. Tapi hari ini di tengah keluarga kami boleh diingatkan supaya esensi ibadah yang sejati adalah menghasilkan perubahan gaya hidup dan karakter. Tuhan tolong kami semua supaya kami tidak panik dan ketakutan. Kami boleh bertobat dan tinggal diam. Disitulah kami akan diselamatkan. Biarlah kami duduk tenang dan percaya kepada Tuhan. Maka kekuatan kami akan bertambah karena Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat yang mendengar khotbah online ini. Tuhan, bukalah hati mereka, biar mereka mengerti dan mengubah gaya hidup mereka di dalam ibadah menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan kami semua yang ada dalam khotbah streaming online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri meresponi firman-Nya dengan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli sebagaimana gereja di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan tandakkanlah tanganmu menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang menonton khotbah streaming online ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, setelah ibadah ini selesai, saudara boleh berdoa syafaat bersama keluarga Anda. Pokok doanya adalah untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi ke depan. Doakan juga dokter-dokter, jururawat-jururawat yang menjadi garda depan merawat pasien COVID-19. Doakan setiap pasien COVID-19 mendapat kesembuhan dari Tuhan dan penghiburan untuk keluarganya. Doakan juga GJKI Sunter, hamba Tuhan dan majelis, juga jemaat yang sakit, GJKI Agape dan GJKI Nasional. Kemudian saudara bisa saling mendoakan di antar kelompok di rumah. Kemudian kita akan sharing kelompok dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, pertama, mengapa bangsa Israel menggunakan kekuatannya sendiri dalam menghadapi ketakutan, padahal mereka tahu Tuhan berkuasa menyelamatkan mereka? Yang kedua, apa respon Tuhan terhadap tindakan bangsa Israel? Yang ketiga, berkat apa yang saudara dapat dalam pembahasan firman Tuhan pagi ini? Nomor 3 ini jawabannya ditulis di komentar YouTube karena ada hadiah menanti di akhir bulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.